Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Setiap pribadi manusia akan ditangguhkan dosa yang diperbuatnya hingga hari kiamat. Namun terdapat 3 dosa besar yang balasannya akan disegerakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Hal ini sesuai dengan hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap dosa akan diakhirkan ditunda balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari kiamat, kecuali al-baghi, zolim, durhaka kepada orang tua, dan memutuskan silaturahim. Allah akan menyegerakan di dunia sebelum kematian menjemput." Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Mustadrak nomor 7345. Satu, dosa orang yang berbuat zolim balasannya akan disegerakan. Zolim adalah perbuatan melampaui batas dalam melakukan keburukan. Perbuatan zolim dapat mengotori hati seperti sombong, dengki, ghibah, fitnah, dusta, dan lain sebagainya. Karena itu, zolim termasuk dari dosa besar. Manusia yang zolim akan mendapatkan balasan di dunia dan siksa pedih di akhirat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Quran Surat Asy-Syura ayat 42. Dua, orang yang durhaka kepada orang tua. Sikap buruk dan tidak menghormati serta tidak menyayangi kedua orang tua adalah sikap yang sangat tercela, karena merekalah penyebab keberadaan kita di dunia ini. Jika sikap ini dilakukan, maka akan mengundang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Antara lain dalam bentuk pembangkangan sikap yang dilakukan anak-anak mereka. Karena itu, sikap ihsan baik dalam ucapan maupun perbuatan merupakan suatu kewajiban agama sekaligus merupakan suatu kebutuhan. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia." Quran Surat Al-Isra ayat 23. 3. Dosa orang yang memutuskan silaturahim. Islam tidak menyukai orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. Islam mengancam dan mengecam secara tegas orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Muhammad Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, "Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam begitu tegas terhadap hubungan baik sesama manusia. Oleh karena itu, orang yang tidak mau berbuat baik dan justru memutus persaudaraan, Islam pun memberikan ancaman yang keras, yakni tidak akan masuk surga sebagai balasannya. Sungguh mengerikan. 4. Mengurangi takaran timbangan. Meskipun berdagang adalah salah satu pekerjaan yang dianjurkan dalam Islam, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri adalah seorang pedagang, namun bukan berarti kita melakukan sembarang ketidakjujuran dalam berdagang. Sebagai contohnya mengurangi takaran timbangan. Pada saat ini banyak yang beralih menjadi pedagang dan pengusaha karena tergiur dengan keuntungan yang berlipat ganda, sehingga banyak yang rela melakukan perbuatan kotor. Padahal kesalahan mengurangi takaran timbangan ini akan membuat Allah segerakan balasannya di akhir zaman nanti. Sedangkan di dunia pada pengurangan takaran timbangan ini akan mengalami paceklik yang panjang, kesempitan hidup, dan kezaliman yang dilakukan kepada penguasa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa menjadikan akhir zaman sebagai orientasi hidupnya, maka Allah akan jadikan kekayaan ada dalam hatinya. Allah himpun kekuatannya dan dunia akan menghampirinya, sedangkan ia tidak menginginkannya. Dan sebaliknya, barang siapa menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah jadikan kefakiran ada di depan matanya. Allah cerai-beraikan urusannya dan dunia tidak menghampirinya kecuali apa yang sudah Allah takdirkan untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. 5. Menahan zakat. Zakat adalah rukun Islam yang paling besar dalam hubungan sesama manusia. Zakat berfungsi sebagai pembersih harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Quran Surat At-Taubah ayat 103. Sesungguhnya menahan zakat adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah, karena perbuatan ini akan mendapat balasan di akhir zaman kelak. Bukan hanya itu, perbuatan menahan zakat juga akan dibalas di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ditahannya hujan dari langit, dan mereka akan mengalami kemarau yang panjang. 6. Berbuat zina. Berzina juga termasuk dalam perbuatan yang dibenci oleh Allah. Allah segerakan balasannya di dunia. Perbuatan ini termasuk ke dalam golongan dosa besar. Dalam hukum Islam, seseorang yang melakukan zina akan dihukum cambuk dan diasingkan ke tempat yang jauh dari pemukiman. Dan balasan di dunia bagi orang yang berzina akan tertular penyakit berbahaya. Inilah hukum Allah yang diberlakukan bagi orang-orang yang berbuat zina. 7. Berbuat riba. Riba adalah sesuatu yang diharamkan dalam syariat Islam. Riba adalah tambahan yang dibebankan oleh satu pihak ke pihak lain yang berkaitan dengan barang riba. Semisal memberi pinjaman uang kepada orang yang membutuhkan, lalu si pemberi pinjaman meminta kelebihan saat uangnya dikembalikan. Ayat tentang riba sangat jelas disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." Quran Surat Ali Imran ayat 130. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang dengan gamblang mengharamkan riba dan merupakan dosa besar. Jauhilah 7 dosa besar yang akan membawa pelakunya ke neraka: menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, memakan harta anak yatim, memakan riba, melarikan diri dari medan peperangan, dan menuduh berzina wanita yang menjaga kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 hingga 279. Pelaku riba tidak mendapatkan pahala ketika hartanya yang dari hasil riba diinfakkan di jalan Allah, karena Allah hanya menerima dari sesuatu yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik." Hadis riwayat Muslim. Adapun balasan selama di dunia bagi pelaku riba ialah dijauhkan dia dari rahmat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.